Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya Bapak juga di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kepada materi, ya, semoga kita selalu dalam keadaan siap ya dalam pelajaran. Khususnya adik-adik semuanya. Ya, meski sekarang masa pandemi COVID-19 ini masih terus belum ada ujungnya atau ada akhirnya. Tapi adik-adik semuanya harus tetap semangat dengan pembelajaran yang sekarang dilaksanakan dengan menggunakan video atau audio visual. Nah, jadi adik-adik harus tetap semangat belajarnya. Ya, jangan adik-adik bosan atau jangan adik-adik lelah atau bete dengan sistem pembelajaran yang sekarang. Karena Bapak Ibu guru juga menginginkan pembelajaran secara langsung, ya, bisa bertemu dengan kalian, bisa bertatap muka dengan kalian secara langsung di kelas. Dibandingkan ya harus seperti ini dengan menggunakan video. Nah, Bapak pun sama, gitu ya, tentunya. Ya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Nah, gitu ya, adik-adik, misalnya contoh, kenapa ya Pak, misalnya ketika siang hari udara mulai panas, apalagi ketika berada di dalam ruangan. Atau kalau suhu misalnya di daerah pantai itu lebih panas dibandingkan dengan suhu yang ada di daerah gunung. Di gunung itu atau di pegunungan suhunya itu lebih sejuk atau lebih rendah dibandingkan dengan suhu yang ada di dataran pantai. Ya, atau di dataran rendah dengan dataran tinggi, itu berbeda suhunya. Terus kalau misalnya orang sakit, demam, kenapa suhunya panas ya atau tinggi? Suhu manusia normal itu kisaran 36 derajat Celcius. Apabila suhunya sampai kepada 37, 38, 39, pasti orang tersebut itu tidak dalam keadaan normal biasa. Nah, maka dari itu, adik-adik semuanya, ya, mohon untuk tetap jaga kondisi kalian, tetap konsentrasi dalam mata pelajaran IPA ini. Selanjutnya, adik-adik harus tahu dulu pengertian suhu itu apa. Suhu merupakan suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Bapak ulangi lagi, suhu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Nah, ini dikatakan sebagai dari pengertian suhu. Adapun alatnya, alat untuk mengukur suhu, namanya itu adalah termometer. Nah, bisa kita lihat di sini, ya, ada jenis termometer alkohol dan ada jenis termometer air raksa. Nah, di sini sama juga, ya. Kalau dulu mungkin sebelum adanya termometer digital, ya, nah itu dulu itu masih termometer air raksa. Tapi dengan perkembangannya waktu, termometer yang tadinya air raksa berubah menjadi sekarang itu dengan termometer digital. Bahkan sekarang pun untuk mendeteksi suhu bisa juga menggunakan termometer infrared, ya, atau sinar merah infrared. Kemudian, nah, alat mengukur suhu ini banyak sekali digunakan. Ya, tentunya di sini ya untuk apa? Untuk kepentingan dalam pengukuran suhu badan. Itu ya. Kemudian, nah, termometer dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki tugasnya atau fungsinya. Contoh bisa lihat kalian pada gambar berikut ini. Di sini ada anak yang sedang sakit atau demam. Dia menggunakan termometer klinis untuk mengetahui suhu badannya. Apakah suhu badannya normal atau tidak.
Nah, tentunya itu harus diketahui. Kemudian ada lagi yang dikatakan dengan termometer bimetal. Biasanya termometer bimetal ini digunakan untuk mengukur suhu benda. Ya, baik itu suhu makanan juga bisa, misalnya kalau yang sedang dipasak misalnya. Karena nggak mungkin kalau kita misalnya mengukur suhu makanan dengan jari kita, kemudian dicelupkan ke yang panas, tentunya kan berbahaya sekali. Nah, maka dari itu harus menggunakan termometer. Dan yang ketiga, di situ ada yang dikatakan termometer Schick-Beran. Ya, biasanya termometer ini digunakan dalam untuk mengukur suatu benda, ya, suhu atau pada suatu benda, kemudian yang memiliki sebuah konversi. Ya, ingat pada konversi satuan pada suhu ada Celsius, ada Fahrenheit, ada Kelvin, dan ada Reaumur. Ya, tentunya suhu memiliki satuannya itu adalah Kelvin. Dan yang keempat ini adalah suhu ruangan. Nah, biasanya suhu ruangan ini sering digunakan, ya, atau misalnya ditempatkan pada ruangan. Contoh misalnya kalau di sekolah itu bisa disimpan di laboratorium, atau di ruang komputer, atau di ruangan apa saja misalnya. Ya, karena suhu ruangan ini bisa digunakan untuk mengukur berapa suhu yang ada di dalam ruangan tersebut. Itu. Nah, untuk selanjutnya, tadi Pak Indra sudah berbicara kaitan dengan satuan pada suhu. Oke, selanjutnya di sini bisa kalian lihat pada gambar berikut ini, di sini ada kaitan dengan skala termometer. Nah, skala termometer ini memiliki beberapa satuannya. Ya, ada Celsius, ada Fahrenheit, Reaumur, dan ada Kelvin. Nah, pada skala termometer ini ada yang dikatakan dengan titik tetap atas, ya, dan ada yang dikatakan dengan titik tetap bawah. Dari setiap satuan pada skala termometer ini memiliki titik tetap atas dan titik tetap bawah yang berbeda. Contoh misalnya pada Celsius. Celsius memiliki titik tetap atasnya itu adalah 100 derajat Celsius. Dan titik bawahnya atau titik tetap bawahnya itu 0 derajat Celsius. Kemudian kalau Fahrenheit, titik atasnya itu sekitar 212 derajat Fahrenheit. Kemudian titik tetap bawahnya sekitar 32 derajat Fahrenheit. Kemudian kalau Reaumur itu memiliki titik tetap atasnya sebesar 80 derajat Reaumur, dan titik bawahnya itu memiliki 0 derajat Reaumur. Dan yang terakhir, pada Kelvin itu memiliki titik atasnya itu sekitar 373 derajat Kelvin. Sedangkan titik tetap bawahnya itu sekitar 273 derajat Kelvin. Di mana Celsius dan Kelvin ini memiliki skalanya itu, perbandingannya itu adalah 100. Sedangkan kalau Fahrenheit itu memiliki titik skalanya itu sekitar 180 skala. Sedangkan kalau Reaumur memiliki skalanya itu sekitar 80 skala. Nah, itu contoh dari skala termometer. Nah, yang tadi adalah contoh dari skala termometer. Selanjutnya, dari skala termometer berikut, di sini ada dikatakan rumusnya dalam untuk mengetahui konversi dari Celsius ke Reaumur, atau Celsius ke Fahrenheit, atau Celsius ke Kelvin. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Pada Celsius, apabila misalnya ditanyakan Celsius diubah menjadi Reaumur, maka rumusnya itu adalah 4/5 dikali derajat Celsius. Apabila Celsius ke Fahrenheit, maka rumusnya 9/5 dikali Celsius ditambah 32. Nah, apabila ditanyakan Celsius ke Kelvin, maka rumusnya itu adalah
Celcius ditambah 273 atau T derajat Celcius ditambah 273. Kemudian reamur, apabila dari reamur ditanyakan ke Celcius, maka berlaku rumusnya itu adalah 5/4 derajat reamur dikali 5/4 dikali T derajat reamur. Kemudian apabila dari reamur ditanyakan kepada Fahrenheit, maka rumusnya 9/4 dikali T derajat reamur ditambah 32. Kemudian apabila dari reamur ditanyakan ke Kelvin, maka berlaku rumusnya 5/4 dikali T derajat reamur ditambah 273. Nah, selanjutnya apabila dari Fahrenheit, ya, Fahrenheit ditanyakan ke Celcius, maka rumusnya berlaku 5/9 dikali T derajat Fahrenheit dikurangi 32. Kemudian apabila dari Fahrenheit ditanyakan ke reamur, maka rumusnya itu 4/9 T dikali T derajat Fahrenheit dikurangi 32. Kemudian selanjutnya apabila dari Kelvin ditanyakan ke Celcius, maka rumusnya T derajat Kelvin dikurangi 273. Kemudian apabila dari Kelvin ke reamur, maka berlaku rumusnya 4/5 dikali T derajat Kelvin dikurangi 273. Nah, disinilah yang berkaitan dengan skala termometer ini kemudian bisa dihitung atau dikonversikan. Nah, saya akan memberikan salah satu contohnya. Lihat contoh berikut ini. Oke, contohnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Suhu daerah pegunungan. Nah, tentunya kalau berbicara tentang suhu daerah pegunungan kan berarti kan agak dingin, sejuk, tidak panas, ya, seperti suhu di pantai. Nah, soalnya suhu daerah pegunungan menunjukkan 20 derajat Celcius. Ya, jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit, berapa skala yang ditunjukkan? Maka dalam penyelesaian soal berikut ini diketahui T derajat Celciusnya itu sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian ditanyakan. Nah, ditanyakannya itu adalah T derajat Fahrenheit berapa? Maka dijawab, masukkan rumusnya T derajat Fahrenheit, karena yang ditanyakannya itu Fahrenheit, maka rumusnya pun Fahrenheit. T derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali T derajat Celcius ditambah 32. Itu rumusnya. Kemudian T derajat Fahrenheit 9/5 dikali, nah ini masukkan T derajat Celciusnya yang tadi diketahui itu masukkan ke rumus. Maka 9/5 dikali 20 ditambah 32. Kalau kalian bertanya 32 dari mana? Itu tadi dari rumus. Ya, kemudian T derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali 20, ya. Gitu, atau bisa 9 kali 20 bagi 5 juga boleh. Maka hasilnya 36 ditambah 32. Maka T derajat Fahrenheit 68 derajat Fahrenheit. Jadi skala pada termometer Fahrenheit menunjukkan 68 derajat Fahrenheit. Nah, tadi kan suhu yang di gunung apabila Celcius sekitar 20 derajat Celcius, maka kalau diubah ke Fahrenheit, suhunya itu menjadi 68 derajat Fahrenheit. Bagaimana? Mudah kan? Nah, maka dari itu kalian tulis dulu rumusnya. Gitu ya, rumusnya yang tadi. Oke, sebelum kepada soal ulangan atau soal tugas seperti biasa ya,
kaitan tugasnya, Bapak juga akan memberikan satu contoh soal lagi, supaya adik-adik dapat paham. Nah, bisa dilihat contoh soalnya itu di sini kaitan dengan antara Celsius Reaumur ataupun Reaumur Celsius. Nah, bisa adik-adik lihat itu ya. Di sini ada soal contohnya perbandingan antara skala suhu Celsius dengan Reaumur, yaitu 100 derajat Celsius berbanding dengan 80 derajat Reaumur. Sehingga 5 derajat Celsius sama dengan 4 derajat Reaumur. Atau 1 derajat Celsius sama dengan 4/5 dari derajat Reaumur. Maka kita lihat soal di sini, gitu ya. Tetap, adik-adik harus ingat sama rumusnya. Bapak tekankan, adik-adik harus ingat sama rumusnya. Kalau misalnya adik-adik belum ditulis rumusnya, boleh nanti minta dimundurkan lagi, ya, gitu. Diulangi lagi videonya, sehingga adik-adik tulis rumusnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nomor 1, 20 derajat Celcius berapa derajat Reaumur? Maka rumusnya itu T derajat Reaumur sama dengan T derajat Celcius dikali 4/5. Karena yang di sini itu ditanyakan berupa Reaumur. Ya, maka sama dengan 20 dikali 4/5. Ya, kalau misalnya kita lihat, Pak, kalau di depannya itu 4/5, ya kenapa harus Celsiusnya dulu? Itu boleh saja, silakan saja. Gitu ya, mau misalnya 4/5 dikali 20, ataupun 20 dikali 4/5 itu hasilnya sekitar 16 derajat Reaumur. Ya, kemudian untuk nomor 2, nah di sini berbeda. Kalau yang tadi ditanyakan Reaumur, sedangkan kalau yang sekarang ditanyakan Celsius. 20 derajat Reaumur berapa Celsius? Maka rumusnya T derajat Celsius sama dengan ya T derajat Reaumur dikali 5/4 atau 5/4 dikali T derajat Reaumur. Maka masukkan rumusnya. Nah, tadi kan 20 derajat Reaumur, masukkan. Ya, bisa seperti kayak contoh 20 dikali 5/4 atau 5/4 dikali 20. Maka hasilnya 25 derajat Celcius. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik paham? Nah, tadi Bapak sudah memberikan 2 contoh kaitan dengan Celsius ke Fahrenheit, kemudian Celsius ke Reaumur. Nah, kalaupun yang lainnya, itu bisa adik-adik simak pada soal ya atau tugas berikut ini.
Nah, Bapak cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan kita, jaga kondisi tubuh kita supaya imun pada tubuh kita tetap kuat dan sehingga kita terhindar dari beberapa macam penyakit. Apalagi penyakit corona. Ya, kita harus jaga ya. Perilaku hidup bersih sangat diutamakan. Untuk saat ini ditutup saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.